Hatinya PKK yang sasarannya ya adalah anggota keluarga. Jadi kalau saya dulu terjemahkan aku hatinya PKK, aku itu amalkan dan kukuhkan halaman asri, teratur, indah dan nyaman. Nah tentunya ini menukik di unit terkecil. Nah apa itu unit terkecil? Ya di keluarga. Nah kemudian ketika kita sudah melakukan sosialisasi, kemudian kita juga turun ke masing-masing rumah tangga dan menanam langsung, yaitu bagaimana kita memberikan pemahaman kepada anggota keluarga untuk memanfaatkan halaman pekarangan yang kosong. Nah itu dimanfaatkan untuk ditanami tanaman yang memang menjadi kebutuhan mereka sehari-hari. Sepertinya contoh, umpamanya di dekat dapur, ya kita tanam tanaman yang memang cocok untuk bumbu dapur, seperti kunyit, jahe, cabai, sayur mayur dan lain sebagainya. Kemudian halaman lainnya ditata sedemikian rupa yang namanya asri dan nyaman, yang sepanjang kita melihat bahwa itu indah, kan gitu. Jadi bisa ditanami bunga, bisa ditanami yang lainnya, dan mungkin bisa buah juga gitu. Jadi itu sebetulnya hal yang paling penting di dalam aku hatinya PKK. Kedua, hal penting lainnya adalah bagaimana kita bisa menekan angka pengeluaran keluarga. Jadi kalau semua sudah ada di halaman itu, otomatis kan kita tidak keluar uang lagi untuk beli sayur ke pasar karena sudah ada di halaman yang kita petik. Yang namanya keluarga kan lingkungan unit terkecilnya. Nah kemudian beli bumbu, apalagi cabai mahal, bisa untuk buat sambal, untuk beli untuk sayur itu udah ada, kita tinggal petik di halaman pekarangan. Nah kemudian dengan seperti itu kita perluas ke lingkungan desa. Nah ini tentunya peran yang sangat penting adalah dari kepala desa, perangkat desanya. Nah awalnya kita mensosialisasikan daripada Puspa Aman. Nah apa itu Puspa Aman? Pusat pangan alami, mandiri, asri dan nyaman. Nah ini sasarannya adalah desa. Nah permasalahan awal adalah lahan. Nah ini kan menjadi permasalahan awal bagi semua desa. Lahan saya nyari di mana? Kan itu. Akhirnya dengan sudah berjalan adalah lahan-lahan yang dimiliki oleh ada warga yang memberikan, ada desa adat yang memberikan, ada desanya juga. Nah, sehingga dengan bentuk kekeluargaan dan kegotong royongan, akhirnya lahan pun kita bisa atasi dan semua udah mendapatkan lahan daripada untuk mewujudkan Puspa Aman ini gitu. Nah, sehingga dalam hal ini kami bersama dinas terkait, PMD, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian, nah kita juga udah bantu dari pemerintah. Apa itu? Ya berupa tanaman, bibit ikan. Nah dari PMD-nya sosialisasi tentang penganggaran dana desanya, sehingga itu sudah bisa dijalankan. Nah sekarang bagaimana untuk keberlanjutannya? Nah, tentunya ini yang paling penting adalah keberlanjutannya. Nah dalam keberlanjutan itu yang paling penting selain perangkat desa adalah kader-kader PKK. Ya kan? Nah itu ada Puspa Aman, itu ada rumah bibit. Nah, rumah bibit ini nantinya yang akan diserahkan kepada warga. Seperti contoh ada di salah satu desa yang sudah dia memberikan bibit yang sudah awalnya dari Puspa Aman diserahkan kepada warga. Nah itu adanya keberlanjutan, sehingga tetap nanti ujungnya goalnya adalah di keluarga. Gitu. Jadi ini seperti menjadikan edukasi, nanti bisa anak PAUD, masyarakat ya belajar gimana sih Puspa Aman, apa aja ada tanamannya di Puspa Aman dan lain sebagainya seperti itu. Dan program lainnya ini juga bisa mendukung dari program desa wisata. Nah, apalagi di Desa Sidan ini memiliki luas lahan yang sangat luas ya. Jadi kami inisiatif selain Puspa Aman di masing-masing desa,
kami juga di PKK Kabupaten membuat Puspa Aman Kabupaten Gianyar yang berlokasi di Desa Sidan. Kebetulan lahannya juga luas dan kita mengarah di timur Gianyar. Sehingga kita diberikan untuk Puspa Aman Kabupaten, dan juga di sini karena ada resto ya kita dukung pas sekali karena di sini organik juga ya, jadi udah akan menerima sertifikat akan menuju organik gitu, karena berasnya juga sudah dan kemarin juga sudah di beberapa masyarakat juga sudah mungkin yang membeli ya, saya juga sudah mencoba dan memang bagus hasilnya gitu. Sekarang bagaimana yang namanya orang biasa makan beras yang tanpa organik kan pasti harus menyelesaikan dulu. Yang lihat sekarang udah masyarakat sudah pintar. Dia pasti memilih makanan-makanan yang organik. Sayur contohnya. Mereka dulunya ini pasti mencari toko-toko yang menyajikan dari bahan-bahan yang organik. Karena apa? Itu kan untuk kesehatan kita sendiri, bukan untuk yang lain. Jadi kalau sudah organik mereka konsumsi setiap hari, pasti kesehatannya untuk kedepannya akan terjamin. Seperti itu. Nah, tentu memang harus yang namanya budaya ya, kebiasaan kita, ya kan, dan itu menjadi karakter kita. Namanya karakter kan sudah kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Jadi sekarang sudah mulailah melihat ke organik. Tidak perlu harus membeli, mungkin dia udah nanam aja udah organik. Nah, jadi nggak mahal jadinya. Jadi dari situ udah bisa melihat. Nah, Puspa Aman Nike sudah ada yang melapor ya. Kita sudah memiliki 35 desa Puspa Aman dari 64 desa. Namun saya lihat dan saya amati di luar 35 itu mungkin sudah ada juga, cuman belum datanya ke kita. Gitu. Jadi sudah ada, dan beberapa Puspa Aman juga sudah kami launching. Ya, dari beberapa Puspa Aman yang sudah siap dari desanya menginformasikan ke kami, kemudian kita launching bahwa inilah wujud daripada Puspa Aman yang sudah dibuat oleh desa. Anggaran desa sudah, kan gitu. Jadi semua desa sudah menganggarkan anggaran dana desa untuk peruntukannya adalah Puspa Aman. Karena Niki kan merupakan program sinergitas, di mana bentuk sinergitasnya yaitu Puspa Aman, Aku Hatinya PKK, dan TPS 3R. Nah, kalau TPS 3R Niki kan sudah juga kita memiliki hampir 50 desa. Nah, tinggal ada yang TPS-nya duluan, Puspa Amannya belakangan. Nah, seperti ini. Jadi nanti mereka tinggal selesai di TPS-nya lanjut dengan Puspa Aman. Karena apa? Ada juga Puspa Aman di desa lain itu tempatnya bersamaan atau bersebelahan dengan TPS 3R. Nah, sehingga kalau strukturnya kan harus pas dulu. Oh, ini bangunan TPS 3R-nya, oh di situ cocoknya untuk Puspa Aman gitu. Jadi mereka hanya duluan dan belakangan saja. Tentu harapan kami ya dengan adanya Puspa Aman, kemudian nanti akan menuju ke unit terkecilnya adalah keluarga, tentunya menjaga stabilitas daripada ketahanan pangan yang ada. Sekarang niki kita sudah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Desa terkait dengan ketahanan pangan di desa. Jadi kan dengan kita memiliki program ini, pusat sudah melihat dan mereka juga sudah langsung terjun bahwa benar kita sudah ada, jadi menjaga ketahanan pangan di masing-masing keluarga. Jadi kita sudah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Desa seperti ini. Dan tentunya ke depan yang keberlanjutan yang harus kita lihat. Jadi keberlanjutan tentu keseriusan dari semuanya, kepala desanya, PKK-nya, dan kita juga. Gitu. Jadi kepada Bapak Kepala Desa Sidan, pertama saya ucapkan banyak terima kasih ya atas keseriusannya. Karena dengan lahan yang dulunya ini tidur sekian tahun yang lalu, 16 tahun yang lalu, kemudian punya inisiatif dengan mengembangkan desa wisata, kemudian dengan program kami Puspa Aman Aku Hatinya PKK, kemudian ini sudah ditata sedemikian rupa, dan saya berharap desa Sidan yang merupakan ujung timur daripada Kabupaten Gianyar menjadi objek wisata yang semakin berkembang. Nah, ini memiliki potensinya dengan alam yang sudah ada, kemudian setiap dibangun ya dengan anggaran 1 miliar dari pemerintah. Nah, itu kita akan tata yang dulunya mangkrak banget ya, yang tidak pernah terjamah, sekarang dengan Bapak Bupati. Kemudian ini sudah gotong royong kerjanya. Dan Astung Karyo tanggal 4 sudah selesai, dan ini akan dilaunching di tanggal 8 April.